Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sulawesi Tenggara Sultra mengadakan rapat dengar pendapat RDP menindaklanjuti aspirasi dari Aliansi Pemerhati Birokrasi dan Pembangunan Kesehatan Sultra terkait adanya pemotongan anggaran rehabilitasi pembangunan Rumah Sakit Jiwa RSJ Sultra yang dilakukan sepihak dari pemerintah Provinsi Sultra Selasa 11 Agustus 2020. Anggaran yang senilai 14 miliar rupiah telah dipangkas menjadi 0 rupiah. Sehingga mengakibatkan polemik di masyarakat mengingat pembangunan RSJ merupakan salah satu program prioritas yang disampaikan Gubernur Sultra pada tahun 2019 yang lalu yang akan dikerjakan pada tahun ini. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Inilah yang mendasari RDP yang dipimpin Ketua Komisi 4 Laode Frebi Rifai, Sekretaris Komisi Fajar Ishak, dan anggota Komisi Muhammad Poli. Guna mendengar langsung penjelasan dari pihak Pemprov Sultra, dalam hal ini Direktur RSJ, Perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Sultra, dan Perwakilan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sultra. Dari pantauan, jalannya RDP cukup alot. Pasalnya, dari penjelasan pihak yang dihadirkan terjadi perbedaan yang cukup jauh dengan melihat kondisi di lapangan, di mana pihak Pemprov berdalih bahwa pemotongan anggaran tersebut karena situasi pandemi COVID-19 sehingga ada beberapa anggaran pembangunan fisik OPD terjadi refocusing. Namun DPRD melihat lain, pasalnya penyedia atau kontraktor telah dinyatakan menang dalam proses lelang dengan dibuktikan surat penunjukan penyediaan barang jasa SPPJB yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei oleh pengguna anggaran atau PPK yakni Direktur RSJ, sehingga tidak ada alasan lagi untuk ditunda mengingat ini merupakan pembangunan kesehatan. Usai RDP, Ketua Komisi 4 Laode Frebi Rifai mengatakan pihaknya sebagai penyambung aspirasi masyarakat mencari solusi terbaik antara kedua pihak. Terlebih yang melihat proses tender sudah berjalan dan telah ada pemenang, harus tetap berjalan pada tahun ini. Bila perlu, ia menekankan anggarannya dimasukkan pada APBD perubahan tahun ini. Kesimpulan kita pada pihak OPD dan koordinasi dengan TPD untuk bagaimana ini kegiatan pembangunan rumah sakit jiwa ini tetap dilaksanakan. Dan ini apalagi dengan catatan misalnya tidak menyeberang sampai tahun 2021, harus dilaksanakan tahun 2020. Kemudian dokumen-dokumen untuk menindaklanjuti pelaksanaannya itu harus didukung dengan dokumen juga harus dimasukkan dalam perubahan. Ya tadi kami sudah sepakat bahwa kita harus mengambil kesimpulan ini. Saya tidak berpikir bahwa tidak melihat lagi ini ada hal yang keliru dan kita mau salahkan siapa. Dan ini kan sudah jadi dokumen refocusing perkada 4. Sementara itu, pihak Aliansi Pemerhati Birokrasi dan Pembangunan Kesehatan Hardiansyah mengingat Pemprov Sultra untuk menindaklanjuti solusi yang ditawarkan DPRD Sultra. Bila tidak tindakan, pihaknya berjanji akan menyuarakan permasalahan ini ke lembaga penegak hukum. Sebenarnya dari teman-teman ini sangat mengharapkan daripada apa kemudian solusi daripada persoalan-persoalan yang terjadi di anggaran rumah sakit jiwa itu. Jikalau kemudian tidak cepat ditindaki daripada persoalan-persoalan ini, maka kami tidak akan tanggung-tanggung untuk kemudian mengusut tuntas daripada persoalan ini, yakni rehabilitasi anggaran rumah sakit jiwa. Menanggapi itu, Direktur RSJ Abdul Razak berdalih bahwa pemangkasan karena adanya pandemi COVID-19. Namun pada perkada ketiga, anggarannya masih ada setengah dari anggaran awal. Namun saat perkada keempat lalu, anggarannya dinolkan. Ketika saat ditanya alasan mengeluarkan SPPJB kepada pemenang tender bahwa itu strategi dirinya agar anggarannya tak dihapus. Namun pada kenyataannya, saat ini anggaran telah dinolkan. Ia juga menambahkan SPPJB itu menguatkan penyedia untuk tetap bisa mengerjakan rehab RSJ dengan dirinya akan berkoordinasi kepada tim TAPD. Disinggung soal rekomendasi DPRD Sultra agar diusulkan ke anggaran APBD perubahan, ia mengatakan keinginannya seperti itu, namun melalui tahap prosedur dan mekanisme yang sesuai. Penyedia itu kan pihak ketiga, kalau kami kan pihak user, ya kami tentu berkeinginan seperti itu. Sekali lagi tentu melalui
tahapan prosedur dan mekanisme, yaitu kami akan ketemu dengan TAPD. Di TAPD kan pasti ada inspektorat, bagaimana kemungkinannya kalau ini dianggarkan, bagaimana rentang waktu, bagaimana realisasinya, bagaimana besaran ini, kemudian bagaimana nanti penyedia. Semua akan diikat dengan tetap ada aturan, sehingga harus dibicarakan lagi. Tidak bisa semata kalau iya langsung jadi, tapi tetap akan didudukkan. Jadi kami nanti akan ketemu dengan TAPD setelah ini. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalis Ultralight mengabarkan untuk Anda.